kami bakal wawancarain dua narasumber kami, yaitu orang yang mengikuti kelompok sosial di masyarakat. Nah, kelompok sosial itu adalah Karang Taruna. Stay tune. Hai semua. Jadi kami dari kelompok Daerah Tajam dengan aku sendiri, Destin. Dan aku Dinar. Hari ini kita akan mewawancarai perwakilan dari kelompok sosial di masyarakat. Kita udah kedatangan dua narasumber, yaitu Ya. Dan saya Yulia. Ya, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Nah, yang pertama, apa sih tujuan dan alasan utama Kak Yulia dan Kak Tiara buat mutusin ngikutin kegiatan Karang Taruna? Oke, jadi kalau di kegiatan Karang Taruna sendiri itu tuh kita tuh nggak diwajibin untuk ikut karena kita itu setelah kita lahir di lingkungan tersebut itu tuh kita sudah otomatis menjadi bagian dari lingkungan tersebut, masyarakat tersebut. Jadi kalau dari aku sendiri itu ketika kita sudah menginjak di bangku SMP itu nanti kita sudah secara tidak langsung ya sudah ikut menjadi bagian dari Karang Taruna gitu. Kalau di Tiara? Sebenarnya sama juga kayak misal di tempatku juga kayak kalau misal kamu udah nggak cuman orang yang udah dari lama tinggal di situ, tapi kayak pendatang baru pun biasanya juga akan diajak untuk ikut gabung ke Karang Taruna tersebut. Tapi kalau misal di tempatku itu waktu daftarnya tuh waktu joinnya tuh nggak di SMP tapi biasanya di SMA atau di SMP kelas 3 supaya kayak lebih gede dan dia Lebih siap gitu lebih siap untuk bersosialisasi. jadi kalau itu dari kata kakak-kakak tuh itu nggak terbatas khusus untuk orang yang lahir di sana, tapi pendatang baru juga boleh join. Iya, bisa. Yang penting tuh tergantung sama kualifikasi umurnya. Oh. Iya, jadi kayak tadi misalkan dia itu kan 3 SMP. Kalau di aku SMP dari kelas 7 udah bisa gitu. Udah bisa join. Terus berdasarkan pengalaman kakak nih, apakah hubungan antara anggota Taruna nih, Karang Taruna biasanya terjalin itu secara formal atau lebih ke kekeluargaan? Oke, kalau dari Karang Taruna aku sendiri itu lebih ke keluargaan karena kita setiap rapat itu tuh kita tuh nggak hanya menghadirkan kelompok yang muda-muda aja. Jadi kita tuh ibaratnya udah lintas generasi ya. Jadi kita tuh juga tetap butuh penasihat lah istilahnya dari yang tua-tua. Jadi kita tuh kalau misalkan rapat tuh kita nanti kalau udah rapat besar itu nanti kita ibaratnya undangnya ada Pak Duko, terus juga ada dari ketua KKLPMK, terus habis itu nanti ada dari ketua RT gitu-gitu. Jadi ya terus jadi melibatkan dari semua pihak. Terus kita itu rapatnya juga biasanya tuh malam dan di rapat malam itu justru yang bisa membangun kekeluargaannya karena dari rapat malam itu tuh nanti kita tuh kayak maksudnya bukan yang jam malam gitu ya. Iya, tapi kayak maksudnya di jam 7, setelah jam 7. Jadi nanti dia itu istilahnya tuh lebih ke gayeng gitu loh guys. Jadi kayak kita tuh nggak terbatas oleh suatu ikatan karena kita tuh dari satu sama lain tuh kan kita satu desa dan karena kita udah sering ketemu jadi makanya kita akrab. Benar. Terus kayak menurutku tuh juga karena ada faktor usia. Jadi kan kayak misal karena kita seumuran dan kita sering ketemu kan jadi lama-kelamaan kayak nggak mau kita bakal tetap saling bertemu, saling bicara, bersosialisasi dan kayak lebih deket terus kayak kemana-mana pasti bareng. Bahkan mungkin kayak bisa bikin antara kayak anak yang misal masih SMP tuh bisa akrab banget sama yang udah kuliah atau apa, jadi kayak nggak memandang umur gitu. Dan kalaupun setiap ada kegiatan pasti kegiatan itu tuh melibatkan nggak cuma dari Karang Taruna tapi semua, jadi kayak dari satu desa itu tuh antara dari yang remaja sampai yang dewasa sampai bapak-bapak dan ibu-ibu itu tuh terjalin kuat gitu loh hubungannya. Karena kita tuh sebenarnya dituntut untuk bikin proker yang satu desa tuh bisa ikut semua. Jadi tuh nggak cuma buat yang misalkan ada 17-an nih, kita jangan bikin lomba yang cuma buat anak-anaknya doang, tapi tuh bisa buat yang ibu-ibu, bisa buat yang apa. Jadi kalau di tempatku dulu ada kayak sampai lomba masak, lomba bikin tumpeng. Jadi itu nanti kayak dibikin biar semua desa itu ikut serta gitu. Jadi kayak tujuannya satu adalah untuk menyatukan semua dari remaja sampai orang tua jadi satu, terus kayak ya supaya lebih rukun dan kayak yang tadi gitu. Jadi walaupun gap year-nya itu terpaut agak jauh tadi, tapi tetap bisa ada karena ada rasa keluargaan, jadi tetap bisa jadi satu. Iya, betul banget. Oke. Next, menurut Kak Yulia sama Kak Tiara, gimana sih nilai-nilai di Karang Taruna itu memengaruhi kepribadian Kak Yulia dan Kak Tiara dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nilai-nilainya tuh banyak banget ya. Jadi ada tadi yang udah kita sebutin ada nilai kekeluargaan. Karena dari nilai kekeluargaan itu kan ibaratnya
kita itu udah di desa udah sejak lama ya. Maksudku, iya sebelum kita terjun ke dunia yang lebih luas lagi, kita tuh udah dididik pertama kali di desa. Jadi ketika kita sudah mengalami nilai kekeluargaan ini, maka kita mengimplementasikannya di lingkungan-lingkungan sekitar kita itu juga jadi lebih mudah gitu. Terus habis itu selain itu ada nilai apa lagi? Kayak berorganisasi. Iya, Jadi berorganisasi, betul banget. misal kayak kita dari SMP itu udah ikut di desa dan udah tahu gimana cara kerja suatu Iya. organisasi. Nanti kalau misalnya kita di SMA atau kita kuliah terus kita ikut suatu organisasi, itu tuh kayak kita nggak akan sekaget itu karena kita udah belajar. Dan kayak karena di Karang Taruna kan lingkupnya kan lebih kecil, dan itu tuh kayak orang-orang yang kita kenal, jadi kayak kita tuh lebih apa ya, kalau misal salah tuh masih pemaklumannya tuh sangat besar dan kayak nggak takut untuk coba gitu. Kalau beda kalau misalnya kita di lingkungan yang lebih luas lagi kayak di sekolah atau di Perkuliahan gitu kan. Berarti ikut Karang Taruna kayak gini tuh impactful banget ya buat kehidupan Iya, kayak impactful banget. Karena tuh kalau misalkan di Karang Taruna juga tuh kita tuh prokernya nggak selalu berjalan dengan lancar. Karena tadi kita prokernya itu berimpact kepada masyarakat luas, makanya apa ya, ibaratnya saran-saran dan juga kritikan itu lebih Banyak luas banget. lagi dan dari berbagai kalangan. Jadi kalau misalkan dirasa lomba ini kurang pas untuk ibu-ibu, lomba dirasa kurang pas untuk anak-anak, itu nanti juga protesnya akan timbul dari berbagai macam kalangan. Jadi ibaratnya kita tuh udah kebal banget ya sama yang istilahnya seperti itu. Jadi kritik-kritik itu udah iya, kebal yang kritik banget. itu udah kebal, tapi dari kritik itu justru nanti akan membangun gitu. itu dia loh. Jadi Iya, impactful gitu loh. masuk. Jadi mental kita tuh udah Bagus. Oke, selanjutnya tuh dari pengalaman kakak sendiri, kegiatan apa nih yang paling membuat kakak merasa bermanfaat buat masyarakat? Oke, kalau dari aku mungkin ada banyak ya, tapi yang paling seru tuh menurutku ketika ada peringatan 17-an. Karena menurutku di 17-an tuh kayak puncak, dan itu kan ibaratnya kayak sekaligus memperingati kemerdekaan Indonesia gitu. Kalau misalkan kemarin di tempatku sendiri itu kemarin ada lomba buat anak-anak. Terus kemarin kita ada di tempatku ada goes ke pantai. Nah, itu tuh buat goes itu nanti bisa diikutin dari semua kalangan. Bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa banget buat ikut. Nah, di situ itu juga ada letak gayungnya juga guys, karena selain kita goes nanti sampai di pantai nanti kita masih ada games. Nah, itu juga yang bikin seru. Terus habis itu kalau di tempatku itu, karena di tempatku itu punya bumi perkemahan Pereng, jadi ketika kita baru meresmikan pertama kali bumi perkemahan itu, kita satu desa mengadakan kemah di situ. Jadi kemah itu nanti isinya dari Karang Taruna, terus nanti juga ada dari ibu-ibu. Jadi itu ibaratnya kayak mengawali gitu. Nah, itu menurut aku proker terseru di aku. Kalau misalnya dari Tiara, sama sih kayak proker terbesarnya juga di 17-an itu, karena kayak waktu 17-an itu tuh bener-bener semuanya tuh bener-bener bisa berkumpul dan bisa merasakan apa yang kita rasain, kayak kita tuh sharing rasa senangnya gitu loh. Terus kalau misal salah satu proker yang kayak bikin bisa bareng-bareng kayak tadi itu ada punya aku kayak misal mancing bersama, jadi kayak nanti tuh di sekitar desa tuh kayak ada tempat buat mancing gitu kan. Terus nanti itu satu desa semua dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai anak-anak pun mereka tuh bisa ikut mancing bersama-sama. Terus nanti kayak di sana mereka tuh nggak cuma mancing, tapi tuh mereka kan juga kayak ngobrol, terus ada senang dan serunya deh kayak gitu. Terus juga kita juga kemarin sempat ngadain kayak lomba-lomba yang nggak cuma berfokus ke anak-anak tapi juga ke bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ternyata reaksi dari mereka tuh sangat positif gitu, mendukung banget. Berarti memang di desanya Kak Tiara dan Kak Yulia itu sendiri punya tempat atau fasilitas yang mendukung gitu buat kegiatan karena tadi ada berkemahan sama tempat mancing juga ya. Oke, kalau organisasi kan nggak bisa terlepas dari konflik ya. Nah, Kak Yulia sama Kak Tiara tuh pernah nggak nyaksiin kayak beneran ada konflik di Karang Tarunanya Kak Yulia dan Kak Tiara? Terus gimana cara nyikapinnya? Oke, kalau dari aku, konfliknya itu mostly terkait perbedaan pandangan antara ibaratnya kita sebut golongan tua dan golongan muda. Jadi ini tuh bener-bener konflik yang susah untuk dihindari, karena kan ibaratnya kita kembali lagi kita akan memakmurkan suatu desa, itu tujuan utama kita itu di situ. Nah, perbedaan pandangan ini tuh yang sering kita rasakan, karena ibaratnya kita yang udah Gen Z gini, kita tuh pasti kalau mau menyelenggarakan proker tuh ibaratnya kita pasti juga ada seru-seruannya gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan dari yang golongan tua itu ibaratnya di tempatku masih kayak agak saklek gitu. Jadi masih jalannya masih lurus
terus gitu. Jadi Nggak bisa iya, jadi ibaratnya masih kurang open minded gitu kalau misalnya di tempatku, karena kan di tempatku juga masih desa gitu kan, jadi kayak ya ibaratnya masih susah lah. Cuma kalau dari kita itu kita ibaratnya tetap mencari jalan tengahnya. Jadi rapat di malam-malam itu kita tuh sebenarnya kalau dari aku pribadi tuh aku sering kayak pulang jam 12 gitu-gitu. Itu tuh karena kita nggak akan pulang sebelum kita akan menemui jalan keluar. Jadi kalau misalkan di tempatku itu tuh daripada kita pulang membawa perasaan, membawa suatu kayak gersulo gitu loh hatinya, karena kayak ibaratnya ya permasalahan itu harus clear saat itu juga, daripada kalau nggak clear di hari itu nanti akan berlanjut dan ibaratnya kita nggak akan bisa mikir yang lain kalau misalkan yang di situ tuh masih terhambat gitu loh. Daripada dipendem terus gitu. Iya, daripada dipendem terus. Kalau aku sih permasalahan yang terbesar di situ. Dan selama aku berada di Karang Taruna itu, alhamdulillah semua perbedaan pandangannya bisa kita sikapi dengan mencari jalan tengah yang terbaik. Jadi dari pihak golongan tua dan golongan muda semuanya bisa sama-sama ikhlas untuk menerima keputusan itu. Keren sih. Kalau dari tempatku juga kurang lebih sama ya, karena kayak emang menurutku kayaknya tiap Karang Taruna tuh kan pasti ada sama orang tua, sama golongan tua, sama golongan muda kan, dan sedangkan kayak nggak semua golongan tua dan golongan muda tuh bisa punya pikiran yang sama. Jadi kayak ya banyak banget hal yang berbeda pikirannya. Kayak misal kalau di tempatku biasanya misal anak mudanya tuh lebih suka apa ya, sesuatu yang seru-seru, tapi kayak misal yang tua tuh lebih memikirkan kayak gimana keselamatannya, gimana menuhin kayak udah gini aja, nggak usah aneh-aneh kayak jadi kayak ya bener tadi terlalu saklek. Tapi ya itu balik lagi kayak karena kita dari pemuda yang jadi penyelenggara acaranya, kayak kita juga bisa masih apa ya, walaupun ada golongan tua tapi kayak kita juga punya hak untuk apa ya, untuk menentukan gimana event kita mau jalan. Jadi kayak kita tetap ikut cari jalan keluar tapi yang tetap sesuai sama apa planning kita gitu. Jadi masih bisa dari golongan yang muda-muda ini masih bisa menggunakan pendapatnya masing-masing gitu, bukan harus saklek diatur atau di setir sama golongan tua gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir sebagai penutup, dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna di tempatnya Mbak Yulia dan Mbak Tiara, ada nggak sih kegiatan yang kurang menarik tapi tetap harus diikuti atau tetap harus dijalin? Kalau ada boleh sharing nih ceritanya. Oke, kalau aku mungkin ini akan jadi hal yang kurang menarik ya di berbagai kalangan. Jadi ibaratnya di tempatku tuh kayak merti desonya. Jadi istilahnya kerja bakti. Iya, bersih-bersih. Jadi di tempatku kayak bersih-bersih kayak gitu tuh mungkin dari anak-anak mudanya sendiri itu tuh kalau misalkan di hari Sabtu sama Minggu itu kan nggak semuanya free gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan bersih-bersih kayak gitu itu tuh kayak masih kurang peminatnya. Makanya kalau misalkan di tempatku merti desonya itu kebanyakan dihadirinnya sama yang bapak-bapak. Terus habis itu nanti kalau ibu-ibu nanti dia rewang buat masak ini sih bapak-bapaknya itu. Ngasih konsumsi gitu. Iya, ibaratnya ngasih konsumsi gitu. Kalau dari Kebetulan lagi sama juga. aduh, berarti kita tuh Kayaknya jangan-jangan semuanya permasalahannya kayak gitu. permasalahannya kayak gitu. Tapi ini nggak sedesa kan ini kan? Enggak. Ini berarti perwakilan dari ujung kulon dan perwakilan dari ujung wetan. Bener. Kayak apa ya? Sabtu Minggu itu kan biasanya kita weekend ya. Iya. Semua orang punya kesibukannya sendiri-sendiri. Terus kayak misal kerja bakti itu tuh biasanya pagi banget, sedangkan biasanya kalau misal malam Minggu atau malam Sabtu tuh biasanya anak-anak tempatku tuh mereka kayak suka main sendiri tuh sampai malam, dan kalau misal suruh bangun pagi tuh susah banget dan kayak mereka males gitu loh misal pagi-pagi harus bangun. Jadi kayak kalau misal kerja bakti gitu yang datang tuh dikit dan kayak harus di apa ya, diope-ope dulu gitu loh kesannya. Dan jujur ini juga jadi kadang bikin masalah karena kayak golongan tua tuh kadang merasa kayak kerja kok sendiri dia kerja gitu. sendirinya nggak bantu sih padahal gitu. Iya. Sama aku juga penasaran nih, ini tempatnya masih beda ya jawabannya, tapi di tempatnya Mbak Yulia dan Mbak Tiara itu persentase atau sekiranya lebih banyak kan golongan tua atau golongan mudanya nih di masing-masing tempat? Boleh dijawab sendiri-sendiri. Oke, kalau aku lebih banyakkan golongan mudanya. Jadi di tempatku tuh golongan tua yang hadir untuk sebagai perwakilan itu nanti dari yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi ada ketua RT per masing-masing dan aku RT-nya tuh cuma 6. Jadi cuma 6. So, habis itu nanti ada ketua KKLPMK itu kayak semacam organisasi itu. Terus habis itu nanti ada juga dari Pak Lurah. Terus habis itu kalau di tempatku nggak ada PKK, nggak ada PKK. Terus habis itu nanti ada juga yang dari apa ya? Kayaknya udah Pak Duko udah. Terus habis itu udah sih. Di aku pokoknya cuma sedikit. Lebih
banyak yang mudanya. Iya, lebih banyak yang muda. Kalau zamannya Kak Tiara, Kalau aku biasanya kalau misal rapat inti yang kayak sama golongan tua gitu lebih banyak golongan tuanya karena biasanya yang dari golongan muda tuh kita cuman apa ya yang inti-inti aja gitu. Jadi kayak cuman pengurus hariannya terus sama kalau misalnya yang dari golongan tua ya kayak sama sih sebenarnya kayak ketua RT terus PKK, LPMK. Terus kalau tempatku ada juga kayak kelompok tani. ibu-ibu bapak tani. Enggak malah bapak-bapak. Iya. Gimana tuh kalau yang bapak-bapak? Mereka petani atau gimana? Sebenarnya kalau misal yang kelompok tani itu tuh dulu kayak misal mereka tuh punya apa ya satu lahan tani yang emang digunain dikelola desa terus kayak Bareng-bareng selama iya itu. gitu. Kalau misal ibu-ibu tuh itu desa wisma adanya. Tapi itu kayak apa ya sebenarnya sama aja sama PKK. Cuman kayak desa wisma tuh lebih kecil dibanding PKK kayak cuman 10 kakak gitu. Nah, aku boleh nggak nanya satu pertanyaan terakhir? Iya. Aku dari tadi penasaran banget Kak Yulia sama Kak Tiara tuh jadi apa sih di Karang Taruna? Mungkin ini akan menjadi jawaban yang sama. Kayaknya sih, tapi nggak tahu. 1, 2, 3. Sekretaris. Berarti ini termasuk orang penting ya pengurus Iya, harian? tuh PH-PH. PH. Makanya kalau misalkan dari tadi kita fluent dalam menjelaskan yang mereka tanyakan, itu betul karena kita banget. ikut terjun langsung Sudah teman-teman. mengalami Iya, ini. sudah mengalami. Menghadapi berbagai Iya, apa gitu ya. iya. Jadi kita udah ditonjok dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Pokoknya banyak lah. Iya. Mungkin sekian dari kami pertanyaannya. Terima kasih. banyak buat Kak Yulia dan Kak Tiara yang udah mau sharing bareng tentang pengalaman mereka di Karang Taruna masing-masing. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. See you. Dah.